Pria ini ingin memanfaatkan akhir pekan untuk membangun kapal besar. Namun, situasinya tidak begitu menguntungkan. Misalnya, gergaji terbang, jatuh dari tumpukan kayu, palu pukul jari, atau memukul diri sendiri di lengan. Dia kelelahan sepanjang hari. Malam, berbaring di bak mandi di rumah. Istrinya membantu mengambilkan serpihan kayu untuknya. Tapi dia tetap tidak menyerah. Karena dia adalah pilihan Tuhan. Ini misinya. Itulah membuat sebuah perahu. Untuk bertahan dari banjir nubuat. Tetapi berdasarkan kekuatan manusia, kemajuannya sangat lambat. Tepat pada saat itu, keajaiban telah terjadi. Seekor bangau muncul di muka tanah. Sangat cepat. Kemajuan proyek telah dipercepat. Pria yang memimpin keluarga itu duduk kokoh di atas kerangka kapal. Setelah itu, skala proyek telah berkembang. Menarik rasa penasaran warga kota. Hari itu, dia keluar dari kamar mandi. Dapatkan pakaian eksklusif yang diberikan Tuhan kepadanya. Jubah Nuh harus dikatakan sangat jelek. Bahkan istrinya memandangnya dengan malu-malu. Tidak ada cara lain. Dia harus melepas jubahnya dan mengenakan kostum barat. Tapi ketika dia keluar, dia berubah menjadi orang telanjang. Dia pikir cara terbaik adalah kenakan jubah di bawah jas. Sederhana tapi juga sangat sopan. Setelah sampai di tempat kerja, setelan barat telah berubah menjadi setelan profesional Nuh. Tepat pada saat ini, burung-burung berbondong-bondong untuk terbang ke ruang pertemuan. Hewan-hewan ada di sekelilingnya. Tapi semua orang menganggap adegan aneh ini. Karena dia melakukannya dengan sengaja. Dia kemudian diusir oleh keamanan. Tuhan memerintahkan saya untuk membangun sebuah kapal. Akan turun hujan lebat, tidak lama kemudian akan banjir. Bawa dia keluar. Kita harus melakukannya dengan baik dalam persiapan. Saya ingin terus membangun perahu saya. Bawa dia pergi sekarang. Orang ini untuk membangun kapal seperti dalam legenda. Hanya dalam satu malam, rambutnya telah memutih. Lihat banjir dalam nubuatan akan segera datang. Tetapi kemajuan proyek tidak pernah berkembang. Pada saat ini, hewan-hewan di hutan berkumpul menjadi kelompok, muncul di sini. Dan secara aktif bergabung dengan grup. Bekerja sama secara harmonis. Adegan aneh ini menarik perhatian orang. Proyek konstruksi dengan bantuan hewan-hewan ini dibangun dengan baik. Bahkan ada 2 singa melakukan pekerjaan melindungi bangunan. Bahkan simpanse di sebelahnya bertepuk tangan tanda setuju. Sangat cepat, Bahtera Nuh selesai tepat waktu. Pria itu pergi ke kapal. Kenakan pakaian yang diberikan Tuhan kepadanya. Semua hewan tampaknya seperti telah menerima bimbingan ilahi. Mereka berkumpul dalam kawanan dan menuju ke kapal. Adegan ini membuat rakyat yang makan melon tercengang. Segera, hewan-hewan itu semua berada di dalam Bahtera Nuh. Karena hari ini, itu adalah hari terjadi banjir menurut nubuatan. Pria yang berdiri di haluan kapal memanggil penduduk kota untuk naik ke kapal sesegera mungkin. Namun, dia diperlakukan sebagai orang bodoh oleh penduduk kota. Mereka mengejeknya dengan kejam. Tepat setelah itu, sebuah truk penghancur tiba. Pemerintah telah memutuskan untuk meruntuhkan konstruksi ilegalnya. Tapi tepat setelah mereka memerintahkan pembongkaran, tiba-tiba, awan muncul di langit. Ini adalah pertanda badai yang akan datang. Namun, hujan hanya berlangsung beberapa menit. Kemudian langit menjadi cerah lagi. Tepat ketika semua orang mengira ini hanya kebetulan. Karena hujan deras baru-baru ini menyebabkan ketinggian air bendungan naik. Retakan mulai muncul di bendungan. Oh tidak. Naik kapal cepat. Semua orang. Cepatlah. Semua orang harus ke sini. Bendungan itu ambruk dan langsung banjir. Awalnya, obrolan datang untuk melihat lelucon itu. Akhirnya percaya pada kebenaran ini. Semua orang bergegas ke kapal Nuh. Tak lama kemudian banjir datang. Kendaraan yang digunakan untuk membongkar di depan mata mereka rusak sesaat. Semua orang berpacu dengan waktu untuk naik kapal. Detik kemudian, banjir datang.
Pada momen terakhir, pintu kapal ditutup. Banjir membawa semua orang ke laut. Kota kecil itu langsung tenggelam. Rumah itu jatuh ke reruntuhan di bawah dampak kapal raksasa. Pria yang berdiri di haluan kapal pimpin orang turun ke sebuah sungai. Sangat cepat tiba di air terjun. Semua orang berpegangan pada lambung kapal. Terbang turun ke ketinggian 3000 feet. Jika adalah Anda, apakah Anda takut? Jika sangat takut sehingga ingin buang air kecil. Namun, gelombang ini belum surut, ada gelombang lain yang datang. Sebuah jembatan muncul dalam pandangan. Kali ini sulit untuk dihindari. Di saat bahaya, pria itu berdiri di haluan perahu dan berdoa kepada Tuhan. Pada saat ini, keajaiban terjadi. Gelombang besar muncul di samping kapal. Kapal berubah arah di bawah aksi air pasang. Baru bisa menghindari kapal karam baru-baru ini. Kapal itu menyusuri aliran sungai. Saat melewati kota, adegan ini mengejutkan orang yang lewat. Kapal melaju di atas ombak. Akhirnya, banjir berangsur-angsur surut. Kapal menabrak daratan. Saat kapal meluncur, itu menabrak dinding balai kota. Akhirnya, dengan perlawanan yang luar biasa, kapal yang menabrak gedung balai kota dan berhasil dihentikan dengan aman. Dan yang menyebabkan semua ini adalah karena orang ini memotong biaya material saat membangun bendungan. Dia bahkan ingin menyangkal tanggung jawab, tetapi disemprot oleh unta. Cairan aneh di wajah. Bukti jelas. Dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Masalah itu akhirnya diselesaikan dengan memuaskan. Hewan-hewan juga turun dari perahu dan kembali ke alam. Hari itu dia mengajak keluarganya keluar. Bertemu Tuhan sekali lagi. Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Dia ingin mengubah dunia. Maka kita harus mulai dari hal terkecil di sekitar kita. Film ini berjudul 1 Hari untuk Menjadi Tuhan. Terima kasih semuanya sudah menonton. Cerita berakhir di sini.